buah Bob. Mana nih Pak? Kita nih. Siap, Pak. Langsung Bob. Sini Kak. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Wah, arat tuh Bob nih. Kulit sudah biasa mencong. Sih. Ya. Silakan maju mencong mengandai sanggup buah Bob. Nah, jaduk. Jadok. Tandanya yang buah Bob itu adukannya itu api itu hebat. Sudah. Oke. Apa lagi tanya? Ini yang sana. Oke. Ayo. Paham belum? Mereka kebiasaannya masih apa? Ya. Oke. Woi. Ketuanya lagi, ketuanya. Ketua bangko ya, ketua bantuin.
pimpinan, lurah Tanah Mas dan jajarannya, saya hormati dan saya muliakan tokoh masyarakat, tokoh agama, khususnya di lingkungan Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Bayang yang hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang atas rahmat dari pagi menjelang siang ini kita masih diberikan rahmat kesehatan dan keselamatan, yaitu dapat bersilaturahmi sekaligus kita menyaksikan peletakan batu pertama judulnya, tetapi sudah alhamdulillah sudah dikerjakan di bagian jalannya dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Bengkulu Timur merupakan faktor pendorong penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Terlebih di saat pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur khususnya jalan yang terkoneksi dan terintegrasi juga dalam rangka mengejar kenaikan investasi dan peningkatan pemulihan masyarakat. Masuknya investasi di daerah juga menjadi salah satu upaya bagi pemerintah daerah guna mewujudkan pemerataan pembangunan di daerah dan memaksimalkan potensi masing-masing daerah. Pertumbuhan investasi di wilayah Kabupaten Bengkulu Timur masih cukup menjanjikan. Situasi ini tentu menjadi modal yang cukup baik untuk mendorong pertumbuhan di daerah di masa-masa yang akan datang. Dalam mendukung kelayakan sistem logistik nasional, pemerintah daerah bersinergi dengan semua stakeholder terkait untuk terus melanjutkan pembangunan jalan dan jembatan peningkatan konektivitas tersebut. Hadirin yang saya hormati, membangun konektivitas antar wilayah melalui berbagai pembangunan infrastruktur tidak bisa mengandalkan pemerintah daerah saja. Perlu kolaborasi yang baik antar pemangku kepentingan termasuk pihak-pihak swasta. Umumnya pembangunan di suatu wilayah cenderung mengalami ketimpangan, di mana pembangunan di kota berkembang lebih pesat dibanding pembangunan di daerah. Untuk memangkas ketimpangan ini dibutuhkan konektivitas antar wilayah untuk pemerataan pembangunan tersebut. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja, dan mengakselerasi perekonomian rakyat. Pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Timur berkomitmen dan berupaya terus untuk membangun jalan sehingga membuka konektivitas antar daerah, sehingga dampak konektivitas tersebut akan memberikan potensi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, hadirnya PT Sinyal Jaya Inti Mulia di Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Bamanu diharapkan mampu memberikan stimulus ekonomi kepada masyarakat Tanah Mas, khususnya masyarakat Kabupaten Bengkulu Timur. Tadi sudah disampaikan, saya atas nama pemerintah Kabupaten Timur yang pertama menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta apresiasi. Karena waktu saya asisten 2 lah pembahasan awal penempatan perusahaan ini. Saya masih asisten 2 waktu itu. Saya ingat itu. Jadi sampai saya jadi sekda, bahkan sekarang saya perintahkan 1 tahun sudah jadi bupati. Jadi dengan Bos Tomo ini saya sering berkomunikasi, tapi ketemunya cuma sekali. Dan ini menjadi contoh, ini tolong media juga diekspos ini nanti. Contoh perusahaan bergerak di kernel pertama. Ini juga menampung CPU ya. Tapi bisa memberikan kontribusi yang besar, terutama kepada tenaga kerja. Saya menerima laporan waktu itu, kenapa di tata ruang ini kita dimaklumi, kita sesuaikan di tata ruang, karena hampir sebagian besar masyarakat Tanah Mas bekerja di perusahaan ini. Dan terima kasih, karena itu ditambahkan apun untuk Pak Jum'at atau Pak Jum'at dan teman-temannya. Nah, di samping itu, tadi dilaksanakan di CSR. Pada saat datangnya COVID-19, di mana pemerintah sedang kesulitan keuangan baik di tingkat pusat maupun di daerah karena
banyak anggaran kita ini difokuskan untuk penanganan COVID-19. Ini tentunya untuk membangun infrastruktur ini sangat terbatas. Sementara infrastruktur inilah salah satu untuk membangkitkan ekonomi. Bagaimana ada sentra produksi misalnya, tapi jalan yang tidak ada, itu tidak akan bisa meningkatkan ekonomi. Nah, dengan keterbatasan pemerintah ini, maka sekali lagi ini PT Sinar Jaya Intimulia ini memberikan contoh. Harapan saya dengan perusahaan-perusahaan lain, kemarin kita perbaiki jalan lingkar selatan yang membutuhkan dana kurang lebih 4 miliar. Urunan 50 juta saja ada sampai sekarang belum bayar. Ini PT Sinar Jaya Intimulia membangun ini nanti dengan 2,6 kilo, perhitungan awal kurang lebih 12,5 miliar. Karena sehubungan dengan naiknya harga bahan-bahan bangunan itu sekarang sudah menjadi 16 miliar. Luar biasa, tapi tetap berkomitmen. Makanya ini nanti ini akan saya bandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain. Bagaimana program CSR-nya? Ini satu perusahaan saja. Artinya tinggal komitmen, tinggal political will pimpinan perusahaan atau big boss-nya, ini bisa. Makanya tadi saya telepon video call dengan big boss-nya ini. Orangnya kecil tapi duitnya banyak. Makanya nanti saya beberapa kali diundang kesibukan nggak bisa, tapi nanti saya akan datang ke Lampung. Mungkin nanti buat penghargaan khusus Pak Sekda, saya akan antar bentuk komitmen terima kasih saya selaku pemerintah daerah kepada PT Sinar Jaya Intimulia ini, karena memberdayakan masyarakat sekitar dan ini membangun jalan dan sistem rigid. Rigid ini memang mahal, beda dengan aspal biasa, tapi kekuatannya ini jadi di samping perusahaan yang menikmati keuntungan, dia juga memperhatikan sekitar. Ini yang kita harapkan. Ini yang menjadi contoh, menjadi model harapan kita perusahaan-perusahaan lain. Nah, sehingga kalau semua berkolaborasi, semua bekerja sama untuk membangun, karena pembangunan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab dunia usaha juga masyarakat bersama-sama. Karena bersatu kita teguh, bercerai itu kalau debat kami lagi, bercerai kita runtuh. Artinya kekuatan itu satu lidi hanya bisa untuk tusuk gigi, tapi kalau sudah 1.000 bisa membersihkan satu gedung. Nah ini artinya perlu kolaborasi, perlu kebersamaan ini. Makanya tadi saya tanya, media sudah ada tidak? Ini maksud saya jadi contoh perusahaan malu tidak perusahaan lain hanya urunan konsorsium saja usahanya setengah mati. Sedangkan menikmatinya itu perusahaan sudah ikut menikmati jalan lingkar selatan itu. Sehingga kita kesulitan kalau mengaspal di kota ini berakibat rusak lagi. Berapapun duit yang kita gelontorkan pasti akan habis begitu saja. Maka untuk itu sekali lagi Pak Subin, nah ini kalau nama kerennya itu Subin, karena direktur utama dia PT Sinar Jaya Intimulia ini. Tapi saya biasa manggilnya Pak Ajeng. Jadi saya ke pemerintah lagi khusus dari Kecamatan Desa Putih, karena Mas mengucapkan terima kasih yang luar biasa, mudah-mudahan pahalanya, ini ada pahalanya ini masing-masing itu, biar wajib penghujung tetap aja ada pahalanya, karena berbuat baik dengan manusia pasti ada imbalannya dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah ini makanya tadi saya niatkan mudah-mudahan saya ada kesempatan nanti saya terbang dari Jakarta ke Lampung kan 30 menit saja. Pak Perlu dengan Pak Ajeng saya sama-sama nanti ya bilang waktu saya. Jangan dibawa. Jadi kalau dibawa, kalau dibawa tinggalkan di Jakarta, jadi karena di tempat Bos Tomo itu dia punya pulau sendiri. Ada 7 bidadari yang sana. Kalau dia ikut nanti terbagi, bukan raja saya harus 7 bidadari. Kalau nanti ya kalau datang dia ambil 2, sisa 5 itu. Repotnya susah nih. Sudah mau dari Bos Tomo nanti. Nah, itu. Jadi yang diajak, kalau diajak tinggal di Jakarta saja.
Apalagi yang pakai helm itu, audit palen itu jangan sampai kayak Lampung, itu cukup di Jakarta. Nah jadi ini luar biasa, makanya saya jujur saja, ini ada undangan Pak Kapolri kegiatan di Bali, di Nusa Dua Bali, dan undangan Presiden besok Bu Wagub yang berangkat. Tapi saya tetap hadir di sini. Kenapa? Karena jarang sekali perusahaan betul-betul komit. Makanya nanti jangan menunggu untungnya banyak, lanjutannya. Karena saya tahu bertemu banyak duitnya. Nggak perlu itu, bilang aja dan bertemu. Bilang Pak Bupati, bilang Pak Likin gitu. Jangan tahunya Likin. Bilang Pak Likin, nggak usah menunggu duit yang keuntungan berikut banyak. Lanjutkan. Ya. Jadi kalau sudah kiri kanan, perusahaan enak, masuk masyarakat pun menikmati, tidak ada lagi becek, tidak ada lagi karena kalau tanah merah, kalau hujan sekian sekali pelajar kita. Dan nanti kalau sudah selesai jalan ini, saya banyak lagi minta ke Visi Sinar Bulian Sejaya membangun sekolah, rumah guru untuk beasiswa, tapi kecil, lebih keuntungan karena Pak Tomo itu di mana-mana kegiatannya. Tapi saya senang sekali beliau orangnya komit dalam membantu masyarakat. Bahkan kemarin kalau jadi dia juga akan membantu bibit, mau berapa miliar saja Pak Bupati saya bibit sawit saya bantu. Dia tidak punya kebun, hanya perusahaan. Makanya kemarin kita izinkan silakan bangun PKS. Karena beliau komit untuk khususnya tenaga kerja maupun coba kalau semua perusahaan yang 53 buah di CSR yang betul-betul jalankan, Kotim ini tidak akan seperti ini infrastrukturnya. Bagus semua jalannya, terang semua jalannya. Nah ini lampu-lampunya tolong diterangi, masuk dulu, biar supaya bagus kelihatannya. Ini yang berjasa ini kita cuma datang aja ini. Jadi sekali lagi ini tidak perlu karena saya tahu mungkin sudah selesai ya, mungkin napas lah 1-2-3 bulan 2023 mulai lagi. Ada aja dagang dan Audi Mawang ya, aman. Karena insya Allah kalau jalan ini semua selesai mulus itu rezeki Wajung maupun Bustomo pasti akan lancar lagi. Karena doa orang banyak ini pasti. Pasti doa orang banyak ini luar biasa. Karena yang membangun jalan maka sepanjang jalan itu dipakai, maka sepanjang itulah pahala maupun rezekinya mengalir. Itu. Hafal banget datang dayaknya. Jadi saya yakin dan ini saya tadi kalau mengira baru pertama mau naruh semen itu baru mulai, ternyata sudah di itu luar biasa itu. Makanya saya undang media supaya diekspos betul. Saya berharap nanti pada saat nanti juga saya akan umumkan kepada secara keseluruhan bahwa ini bentuk PT Sinar Jaya Inti Mulia ini bentuk CSR-nya luar biasa. Ini 16 miliar, berarti kalau tahun depan mungkin sudah bisa naik lagi, bisa menjadi 17-18 miliar. Berarti itu luar biasa, 30 miliar lebih masih sanggup ditanggung sendiri. Dan arti perusahaan lain, kalau cuma 1-2 miliar kan mudah saja. Maksud saya karena gini, setiap desa yang di mana di situ ada perusahaan, saya minta di mengaspal desanya. Jadi untuk paling tidak satu desa ada perusahaan itu aspal di situ, tanggung jawab perusahaan itu. Contohnya PT Sinar Jaya Inti Mulia. Nah itu, jadi direktur utama ini jadi artis nanti terkenal. Ya. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, dan kita saat ini juga sedang mengalami inflasi. Kemarin saya diundang ke Istana Negara dengan Pak Jokowi dengan berdua dengan Gubernur. Itu inflasi kita cukup tinggi karena kenaikan dulu diakibatkan ini negara juga negara lain juga sedang kesulitan tentang tingginya inflasi ini, tapi alhamdulillah kita terkendali. Dan saya pagi ini menerima informasi bahwa dengan kegiatan kita melaksanakan pasar penyimbang atau pasar murah
itu, maka inflasi kita khususnya beberapa komoditi itu sudah deflasi. Dan saya menerima rilis. Ini yang harus dilakukan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada tingkah laku tutur kata masyarakat kami khususnya di Tanah Mas yang salah, wajong jangan disimpan di dalam hati. Artinya ditambahin duit bantuan-bantuannya. Kalau ada di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah bunga melati, daripada ke sana bingung, di sini bingung, mari bersinergi bersama pemerintahan Harati, membangun Kota Timur yang lebih baik lagi. Letak lu namanya kan? Kenal kan? Lu namanya dan aura kasih. Sekian dan terima kasih. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bupati Kota Waringin Timur yang sudah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian rangkaian acara peletakan batu pertama Jalan Poros Kelurahan Tanah Mas oleh Bupati Kota Waringin Timur yang telah dilaksanakan oleh PT Sinergi Inti Mulia pada hari ini telah selesai. Dan tentu saja sebagai rasa hormat dari warga kelurahan, Semua jangan berhenti, kalau berhenti nanti kelihatan janggal tuh bilang. Jadi aku yang datang supaya lanjut terus pembangunannya. Ya. Tapi ya ketemu ya di kampung. Apa tuh saya buat padang ini? Siapa? terima kasih Bapak. Ya, jadi hari ini kita secara resmi peletakan batu kertas pembangunan jalan Tanah Mas yang panjangnya kurang lebih 5 meter. Dan tahap pertama ini dibangun panjang 2,6 km. Nah ini dengan dana kurang lebih 16 miliar. Nah ini kita atas nama pemerintah daerah dan juga masyarakat Kebun Timur khususnya dan wabil khusus dari masyarakat Kelurahan Tanah Mas ini menyampaikan terima kasih, penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada perusahaan PT Inti Mulia Inti Jaya ya. Jadi karena di mana mereka bersedia membangun atau peningkatan jalan ini dengan jenis kegiatan rigid treatment. Ini memang memerlukan dana cukup besar, tapi kekuatannya ini sangat kuat dengan bobot beberapa 20 ton itu masih mampu. Nah ini dan ini murni dilaksanakan sendiri oleh perusahaan ini. Artinya dibiayai sendiri oleh perusahaan ini tanpa konsorsium, tanpa bantuan yang lain. Dia hanya kerjasama pemerintah daerah untuk mengawasi saja, murni mereka membiayainya. Itu tadi kurang lebih 16 miliar. Nanti tahap kedua akan dilanjutkan mungkin 16 bahkan lebih karena sehubungan dengan kenaikan bahan-bahan materialnya. Nah ini luar biasa. Ini menjadi contoh bagi perusahaan lain yang bergerak khususnya di Kabupaten Timur yang investasi di Kabupaten Timur. Saya mengajak contohilah di perusahaan
PT Mulia Jaya ini, karena perusahaan inilah yang memberikan contoh bagaimana mereka dengan biaya sangat besar, tapi mau, artinya tergantung komitmen saja. Karena di sini dia tidak punya uang, dia hanya perusahaan kernel dan ada ini itu yang benar. Tapi masih mampu seperti itu. Artinya kalau semua berkolaborasi, bersinergi bersama, bergotong royong sebenarnya moto kita beringoro, saya yakin pembangunan di tim tidak ada lagi jalan yang tidak beraspal, tidak lagi jalan jalannya sudah ada gang, tidak lagi yang sudah terang. Nah, saya mengajak semua, ini contoh hidup perusahaan yang ada. Tidak ada alasan kalau rugi, karena sudah berapa lama, tadi sudah 10 tahun. Jadi saya ini menjadi model nanti saya buat perusahaan ini. Pertama, dia memberdayakan masyarakat kita untuk mencari kerja. Hampir berapa persen Pak? 80% negeri tempat. Maka otomatis masyarakat di sini dia menjaga perusahaan ini. Belum lagi ini satu perjalanan banyak lagi yang lain. Bahkan tadi saya dengan juga kegiatan kita terus oleh perusahaan. Ini contoh tidak ada pabrik, tidak ada kebun, hanya pabrik. Masih bisa. Artinya kalau sudah ada kebun, ada pabrik, itu lebih bisa. Paling tidak setengah dari ini lah. Itu maka kesempatan ini saya ajak media, saya mengajak perusahaan mengetuk hati pimpinan big boss di sana. Kapan lagi untuk selama ini menikmati keuntungan sumber daya alam seperti ini, kapan lagi untuk membantu masyarakat yang saat ini sedang kesulitan. Pertama karena kita COVID, kedua kita juga ini harga naik karena bahan bakar kita naik. Otomatis akan berimbas ke semua sektor. Nah, ini mohon yang termasuk juga kita ada bencana alam banjir. Ya, itu. Saya tidak menargetkan terjatuh ini. Karena lebih cepat lebih bagus. Ikan cepat ikan gabus. Asal jangan terleleh. Lebih cepat lebih bagus. Tidak bertele-tele. Tidak bertele-tele langsung. Wah, itu pertuan ini macam-macam tidak langsung. Jadi ini yang ikan cepat ikan gabus tidak bukan ikan lele. Artinya saya datang, saya pikir baru peraturan pertama, ternyata sudah dikerjakan. Nah itu, the best. Ya, ya. Dari pabriknya kelihatan. Ya. Baju putih itu rumah. Oke, Pak, dihitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Siap. Video aja, kita sudah di ujung tahun. Video aja. Tapi yang pasti ini bukti nyata tanahnya. Sudah ganap. Bawa anak ini, bawa anak itu. Aku permisi lah. Berjalan kamu yo bener nih. Yang yo berjalan. Urahlah. Orang. Kalian